kesempatan kali ini Bejana kedatangan tamu spesial, yaitu Ko Glenn dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Jadi yang spesial dari episode kali ini kita akan mewawancara mengapa ada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia dan bagaimana organisasi terbentuk. Dan untuk sebelum masuk ke dalam ulasan pertanyaan-pertanyaan, kita bisa mendengarkan sedikit latar belakang dari Ko Glenn ini siapa dan bagaimana ceritanya dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Silakan Ko Glenn. Iya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Seperti yang sudah disebutkan, nama saya Glenn Wijaya. Saya pekerjaan sehari-hari advokat, berkantor di sebuah kantor hukum di Jakarta. Bidangnya saya lebih non litigasi, jadi lebih ke commercial law. Dan seperti tadi sudah disinggung, saya merupakan bagian dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Lebih tepatnya saya ketua di Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Jadi IPTI ini sendiri banyak ya di beberapa daerah, dan saya merupakan ketua di Jakarta. Sedikit mungkin ya latar belakang, saya lahir dari keluarga Tionghoa. Keluarga itu dari Pulau Bangka, Sungai Liat dan Pangkal Pinang gitu, Hokkien dan Hakka. Jadi memang sebagai seorang Tionghoa, saya suka berorganisasi, dan ya pada akhirnya saya juga terjun ke organisasi yang berfokus pada isu-isu Tionghoa gitu. Gitu sih. Dan sedikit background pendidikan saya, pastinya saya background hukum. Saya mengambil kuliah hukum setelah lulus dari SMA College Canisius. Saya pindah ke Groningen ke Belanda untuk mengambil jurusan hukum internasional dan hukum Eropa. Setelah mendapat gelar dari sana, saya pernah bekerja di Kamboja di pengadilan internasional, lalu pulang ke Jakarta, lalu ambil sarjana hukum di UPH gitu, dan sampai sekarang bekerja di sini. Wah, menarik ya. Ya, jadi Ko Glenn, jadi kita sekarang masuk ke dalam pertanyaan. Jadi kalau yang Ko Glenn tahu itu IPTI itu tuh yang bentuk tuh siapa sih pertama kali? Terus juga kenapa orang-orang pemuda Tionghoa itu merasa perlu membentuk organisasi ini? IPTI itu sebenarnya dulu ya namanya itu IPPSMTI. Jadi PSMTI itu apa? PSMTI itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Itu adalah organisasi Tionghoa yang berdirinya dari tahun 98. Itu karena ada yang pergolakan tahun 98. Setelah itu mereka beberapa tokoh Tionghoa waktu itu mereka membentuk PSMTI. Lalu ada keinginan kan, karena tokoh-tokoh senior ini pengen punya pemuda-pemudi gitu ya, saya pemuda. Mereka bentuklah Ikatan Pemuda PSMTI pada tahun 2007. Tapi seiring berjalannya waktu, di tahun 2010 di Munas pertama dibentuklah, akhirnya disahkanlah Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia yang melepaskan diri ibaratnya dari embel-embel PSMTI, yang meskipun kita secara struktural merupakan ya saya pemuda gitu. Waktu itu kenapa bisa diceritakan nggak kenapa harus melepaskan diri, dan kenapa teman-teman pemuda ini membuat IPTI? Kalau melepaskan dirinya ya mungkin saya kurang tahu persisnya gitu sejarah waktu itu, tapi pada dasarnya adalah untuk lebih mandiri aja. Ya kan, organisasi itu biar lebih mandiri kepengurusannya, meskipun tetap ada supervisi lah dari para senior gitu ya. Kita tetap silaturahmi dengan para senior gitu. Dan tujuannya dari IPTI ini sebenarnya adalah karena kalau ada wadah organisasi yang terdaftar di Kemenkumham gitu ya, itu kita lebih gampang untuk mengadakan suatu acara, memperkenalkan diri dengan organisasi lain, berkolaborasi dengan pihak pemerintah, dan juga legitimasi dari segi hukum gitu kan. Kita kan orang hukum nih, sama-sama orang hukum ya. Jadi kita senang tuh apa-apa legal gitu loh. Jadi kalau organisasi terdaftar tuh ibarat oke, kalaupun kita berhadapan dengan organisasi lain, mereka tahu standing kita apa sih. Kita legit sah di republik ini, kita membentuk organisasi seperti ini. Dan tujuan daripada ini sendiri sesuai namanya, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Berarti kita ini mewadahi para pemuda-pemudi Tionghoa yang pengen mengaktualisasikan dirinya. Misalnya dia mau aktif di kegiatan-kegiatan sosial ataupun yang berkaitan dengan
politik, tapi bukan dalam wadah partai politik ya. Jadi lebih ke mungkin memberikan pemahaman politik atau berlatih politik begitu ya. Tapi bukan politik praktis, tapi lebih bisa diskusi dengan anggota DPR, anggota DPRD, bisa hal semacam itu kita wadahi di sini. Kita bisa mengadakan berbagai acara yang menyalurkan ya aspirasi dari para pemuda-pemudi Tionghoa ini biar aktif gitu. Oke. Tapi kalau mau bicara lebih detail, kenapa teman-teman mau berpolitik? Kenapa mau teman-teman nggak mau berpolitik? Oke. Sebenarnya kalau organisasi IPTI ini ya, itu bukan partai politik dan kita bukan di bawah partai politik. Tapi terlepas daripada itu, anggota-anggotanya terserah. Kalau memang nanti ibarat alumninya gitu atau anggota aktifnya memang berkecimpung di partai politik itu terserah. Dan ada beberapa juga gitu. Jadi ketua umum kita pun Ko Ardi juga aktif di partai politik begitu. Jadi dan beberapa ketua lain di daerah juga cukup aktif di partai politik. Dan kita tidak di bawah satu partai politik tertentu begitu ya, maksudnya affiliated lah maksudnya orang-orangnya. Tapi kita ini sangat open. Kita dalam organisasi yang mengakomodir semua warna dan jenis lah gitu. Jadi kita sangat open aja kepada setiap pemuda Tionghoa. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan udah dijelaskan latar belakang sedikit, terus kira-kira kegiatan-kegiatan yang suka dilakukan organisasinya apa aja sih biasanya? Kalau kegiatan yang sering kita lakukan itu sebenarnya kita sering mengadakan seminar gitu ya. Itu paling sering karena menurut saya zaman sekarang ini kita butuh para pemuda-pemudi Tionghoa yang berani speak up di publik tentang isu-isu yang mungkin berkaitan dengan Tionghoa maupun yang tidak. Tapi terutama juga tentang kebangsaan, nasionalisme, toleransi, ya kan? Itu penting. Dan selain itu juga kita kalau IPTI Jakarta sendiri, kita bangga sekali pernah mendapat undangan dari salah satu anggota DPR Komisi 1 itu terkait masa reses. Jadi kita diundang ke markas partai gitu ya. Dan kita akhirnya di sana bisa memberikan menyatakan aspirasi kita terhadap isu-isu di bawah Komisi 1 gitu. Dan itu eye opening banget bahwa disinilah pemuda Tionghoa bisa menyatakan aspirasi secara langsung loh kepada wakil rakyat. Itu sangat bagus gitu ya. Dan selain seminar kita juga akhirnya karena pandemi ya sekarang COVID, kita juga move ke online. Saya sendiri berinisiatif untuk IPTI Jakarta ini aktif di banyak webinar. Jadi selama pandemi ini kita sering banget bikin webinar tentang kesehatan pernah, tentang hukum pernah, tentang toleransi juga pernah. Tapi itu saya menjadi narasumber begitu di salah satu webinar yang diadakan oleh organisasi. Dan saya juga aktif di menjadi narasumber mewakili IPTI gitu ya di berbagai webinar lain gitu. Dan temanya juga bermacam-macam gitu. Jadi nggak melulu soal Tionghoa, tapi terutama ada rasa-rasa Tionghoa yang saya infuse gitu ya di setiap bicara gitu. Iya. Nah, tadi kalau misalnya bicara tentang aspirasi di toleransi gitu ya, itu jadi selama ini tuh apa yang kira-kira menjadi ganjalan buat teman-teman yang Tionghoa untuk bisa mengungkapkan aspirasi itu apa gitu. Dan yang waktu tadi kan diceritakan juga di DPR kan, DPR Komisi 1 bisa menyuarakan itu aspirasi apa yang disuarakan biasanya. Oke, kalau kesulitannya itu sebenarnya kita kadang nggak tahu cara untuk kita aktif itu gimana sih. Karena kebanyakan dari teman-teman kita yang Tionghoa itu mayoritas mungkin ya nggak kerja di politik dan hukum ya. Itu mungkin yang menjadi salah satu barriernya paling besar. Karena mereka nggak terbiasa deal sama urusan-urusan politik selain baca koran dan media online gitu ya. Nggak lebih dari itu. Jadi mereka nggak tahu channelnya. Dan melalui IPTI inilah kita di Jakarta kita bisa cari-cari channel dan organisasi kepemudaan lain atau dengan anggota DPR atau DPRD aktif kita diskusi-diskusi menyampaikan langsung gitu kan. Nah, kalau aspirasi apa sih yang disampaikan? Banyak. Karena kita kan pemuda Tionghoa ini beragam ya, dari businessman, lawyer, di bidang mungkin pemerintahan, ada yang jualan online gitu ya, banyak. Jadi aspirasinya itu sebenarnya banyak, tapi mungkin kesempatannya masih kurang.
dan kita terus menggalakkan gitu di IPTI bekerja sama dengan organisasi lain. Kita selalu aktif nih di semua webinar yang kita hadiri, baik kita menjadi narasumber maupun yang kita yang menjadi host gitu. Kita selalu mencoba menggali topik-topik yang berbeda-beda agar semua aspirasi kita ini bisa diserap oleh masyarakat umum. Nah, cuma tantangannya adalah bagaimana kita membuat isu pemuda Tionghoa Indonesia itu bukan hanya aktif di isu-isu Tionghoa, tapi dalam arus besar Indonesia. Jadi bisa aktif di semua topik. Kita fasih di berbagai topik gitu. Nggak hanya soal bisnis Tionghoa bisnis, enggak. Hukum kita juga bisa. Mau ngomong politik juga bisa. Seni budaya juga bisa. Sejarah apalagi. Anak muda nih harus jangan lupa sejarah ya, anak muda gitu. harus bisa dong gitu. Jangan mau. Gitu. Iya. Nah, kalau bicara sejarah ini kan juga berdekatan dengan Hari Pahlawan ya. Kira-kira dari IPTI sendiri ada nggak sosok figur pahlawan Tionghoa Indonesia yang menjadi panutan atau juga teman orang-orang dari Tionghoa sendiri yang etnis Tionghoa yang juga menjadi panutan gitu? Kalau panutan sebenarnya banyak banget ya, karena dari Indonesia namanya Hindia Belanda itu. Kita bisa sebutkan sebenarnya banyak banget pahlawan yang mungkin nggak pernah didengar gitu ya. Saya yakin hampir semua mayor, kapiten yang dulu ditokohkan gitu ya oleh pemerintah Belanda itu juga dalam tanda kutip ya pahlawan mungkin dalam komunitasnya begitu ya. Cuma mungkin yang terkenal belakangan ini rumah tempat diadakannya Sumpah Pemuda gitu kan, katanya itu isu yang jarang diketahui. Misalnya itu si Kong Leong katanya yang punya rumahnya. Jadi itu juga mungkin kita harus akui dia punya peran penting dalam Sumpah Pemuda karena dia membiar lihat rumahnya itu jadi tempat gitu kan, tempat diadakan acara. Lalu juga banyak pahlawan ya, John Lee misalnya aktif di TNI, banyak bupati mungkin sekarang juga aktif ya, Tionghoa muda yang mulai aktif ke politik, anggota DPR. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu gitu ya. Tapi banyak sekali gitu ya, tokoh-tokoh politik, analis politik, bahkan saya juga menganggap pahlawan itu nggak melulu yang udah tua-tua yang udah kita baca di buku sejarah aja. Tapi kita ini sekarang ini yang segera aktif di pemerintahan, bisnis, di segala lini usaha, kita ini sebenarnya ada pahlawan masing-masing gitu loh. Saya juga merasa kita nggak bisa mengkotak-kotakan, peran dia segini, nggak bisa. Kita ini semua adalah warga negara Indonesia. Kita punya peran yang sama, tanggung jawab yang sama untuk sama-sama memajukan Indonesia. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Tionghoa yang maju di Indonesia, semua orang dari suku lain pun harus senang karena dia turut ngomongin Indonesia. Begitu pula ketika ada orang dari suku apapun, orang Tionghoa Indonesia juga harus bangga terhadap orang tersebut karena dia juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi siapapun kita, peran kita apapun, as long as kita itu memajukan Indonesia, nggak ada yang tanya lagi kamu itu suku apa atau apa. Mungkin hanya untuk kepentingan redaksional gitu, ini dari suku apa nih. Tapi terlepas dari itu perannya yang penting gitu. Jadi dari olahraga, seni, budaya, aktor, aktris, banyak banget kan yang keturunan Tionghoa. Menurut saya mereka semua adalah pahlawan dan peran sekecil apapun selama ngomongin Indonesia itu adalah peran yang besar menurut saya. Wah, luar biasa. Mantap nih Kok Glenn. Nah, lebih lanjut juga kalau dari IPTI sendiri kira-kira selama menjalankan kegiatan itu tuh sudah bekerja sama dengan organisasi mana saja? Terus juga kira-kira tantangannya itu apa selama menjalankan kegiatan itu? Kalau organisasi, karena kita saya pemuda PSMTI tadi ya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, kita pastinya pernah deal sama PSMTI. Dan juga terhadap organisasi sayap pemuda sayap lainnya dari PSMTI seperti mungkin pernah dengar ya Ikatan Kokoh Cici Indonesia dan juga Perwanti itu lebih untuk wanita Tionghoa Indonesia dan juga selain dari lingkaran holding PSMTI gitu ya kita ngomongnya, kita juga aktif banget kok sama organisasi yang di bawah KNPI misalnya Cipayung Plus itu juga kita aktif. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya karena banyak banget sekali organisasinya, tapi kita ini cukup aktif di organisasi yang direcognize oleh KNPI lah, kira-kira begitu.
Dan di luar KNPI pun misalnya ada organisasi Tionghoa banyak banget loh. Organisasi Tionghoa itu di Jakarta sendiri aja banyak, dari marga, perkumpulan marga sampai perkumpulan suku gitu, karena kan Tionghoa itu banyak sukunya. Kita semua pernah beberapa deal sama mereka gitu. Dan tantangannya itu sebenarnya adalah begini, banyak organisasi masing-masing ingin memajukan organisasinya, karena mereka masing-masing memiliki visi dan misi berbeda. Kita pun begitu. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, mencari titik temu yang sama untuk kita berkolaborasi dari segala perbedaan yang kita miliki, dari suku kita, etnis kita, agama kita mungkin. Itu bagaimana kita bisa menggabungkan semua kekuatan itu menjadi kekuatan plural yang bertujuan baik. Selama ini tantangannya adalah pertama menyatukan tadi visi misi untuk menjadikan suatu acara, dan kedua keaktifan dari masing-masing kubu gitu loh. Kadang kita ini berbeda agama, berbeda etnis, itu menjadi barrier juga, bahwa kurang dekat nih gitu. Rasanya ada paradigma. Betul, kita kurang bisa mingle dengan teman dari suku atau agama lain. Mungkin itu ada barriernya di situ. Tapi saya rasa dengan ada IPTI dan organisasi kepemudaan lain ya, itu kita mulai bridge the gap. Kita mulai membuat paradigma baru bahwa semua pemuda, selama kita ini WNI gitu ya, nggak ada masalah. Kita ini semua harus bergandingan tangan, berkolaborasi gitu. Mantap. Jadi yang bisa ditangkap sekilas nih dari Koglen itu sangat mendorong yang namanya pluralisme dan juga kerjasama gitu antar organisasi, menyampingkan ego sektoral, dan kita sama-sama untuk memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa Koglen. Nah, terus lebih lanjut nih, kalau bicara tentang IPTI itu ada nggak prestasi yang udah pernah dicapai organisasi ini? Terus dari kegiatan-kegiatan itu ada nggak yang untuk Koglen tuh yang paling berkesan? Kalau prestasi, saya rasa selama IPTI berdiri gitu ya di berbagai daerah, saya rasa banyak prestasi yang saya lihat banyak, bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah lain juga. IPTI itu sering misalnya diundang ke acara-acara besar ya, baik pemerintahan misalnya terkait dengan Imlek ya, ataupun diskusi-diskusi yang berkaitan dengan Tionghoa ketika bahas soal Hari Pahlawan misalnya gitu. Itu menurut saya sudah prestasi. Dan juga prestasi lain mungkin dengan adanya IPTI sendiri gitu ya, kehadiran IPTI di tengah masyarakat itu sudah menjadi prestasi sendiri, bahwa pemuda Tionghoa bisa menyuarakan ya tadi aspirasinya, dan juga mewakili mungkin ya suara beberapa Tionghoa lain yang mungkin nggak aktif di keorganisasian. Jadi kita lebih jadi corongnya gitu. Itu menurut saya sudah prestasi. Kalau kita selalu kategorikan prestasi sebagai piala atau piagam, kalau piagam saya yakin banyak lah, piagam sebagai hadiah narasumber mungkin gitu ya, ya kan. Tapi kalau sebagai pribadi, lepas pribadi sebagai organisasi dapat piala gitu sih, saya rasa kurang. Gitu. Tapi kalau prestasinya lebih ke bagaimana alumni IPTI gitu ya, setelah kembali ke masyarakat, mereka menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, banyak yang aktif di politik mungkin, aktif di bisnis, itu semua prestasi gitu. Ya, luar biasa prestasinya. Nah, tapi dari kegiatan kan tadi kan Koglen ceritakan, jadi IPTI itu sendiri banyak tuh menjadi diundang di acara Hari Pahlawan, di acara Imlek. Tapi ada nggak kira-kira satu kegiatan yang paling berkesan buat Koglen? Ya, jadi tadi pertanyaannya terkait acara yang salah satu yang paling berkesan buat saya. Selama kepemimpinan saya dari akhir 2019 sampai sekarang, salah satu acara yang paling berkesan menurut saya itu adalah ketika saya ikut menjadi panitia, bekerja sama dengan IPTI pusat juga dan banyak organisasi lain. Kita itu menyelenggarakan namanya acara Pray for Wuhan. Wuhan pastinya teman-teman semua sudah tahu, itu merupakan epicenter COVID sebelum Indonesia diserang oleh pandemi ini juga gitu ya. Nah, pada waktu itu yang menarik adalah banyak sekali organisasi, bukan hanya organisasi Tionghoa, tapi juga yang berlatar belakang agama apapun, banyak sekali, dan organisasi kepemudaan yang visi misinya juga lintas banyak across many sectors gitu. Kita sama-sama berkumpul untuk mendoakan warga Wuhan yang terkena pandemi.
yang bahkan bukan warga Indonesia. Kita mendoakan yang ada di luar negeri dan yang sukunya beda, yang agamanya beda dan kita tidak kenal gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang menyentuh bagi saya karena pada waktu itu bahkan pada malam pre-forward itu kita berdoa lintas agama dengan dipimpin oleh perwakilan dari setiap agama yang pada waktu itu hadir. Jadi Islam, Katolik, Kristen gitu ya, Buddhis. Kita itu kumpul di depan beberapa perwakilan untuk mendoakan Wuhan gitu. Sementara yang lain para hadirin juga sama-sama ikut mendoakan. Itu salah satu hal yang kuat gitu. Karena itulah arti ke-Indonesiaan sesungguhnya gitu. Pluralismenya kelihatan, toleransinya, bahkan terhadap saudara kita yang berada di Tiongkok sana yang jauh gitu. Kalau memang kita peduli dengan warga yang jauh di sana di Wuhan, harusnya rasa kebangsaan dan persaudaraan itu lebih kuat lagi dong kalau terhadap warga Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya bencana atau apa di Indonesia sendiri, kita juga harus lebih peduli gitu. Itu mengajarkan hal seperti itu menurut saya sangat bagus. Jadi kesimpulannya tuh kayak nilai kemanusiaannya ya, gitu. Kita udah lintas bangsa ini juga Wuhan dan Indonesia, kita mendoakan yang terbaik buat mereka, luar biasa. Nah terus kalau Glenn ini kan ketua IPTI Jakarta ya. Nah sebagai ketua IPTI Jakarta itu tuh ada nggak hal yang spesial gitu, yang khusus gitu dibanding menjadi ketua IPTI di beberapa daerah lainnya gitu? Iya. Sebenarnya di setiap daerah yang ada IPTI-nya, saya rasa masing-masing punya keunggulan masing-masing dan kepentingannya adalah aspirasi pemuda Tionghoa di daerah tersebut. Kita harus mendapatkan wadah yang tepat gitu ya. Itu pastinya kita tidak bisa ukur dari hal tersebut. Tapi kalau saya bilang apa sih misalnya satu hal yang spesial dari Jakarta? Jakarta itu adalah ibu kota ya, ibu kota negara Republik Indonesia ini. Jadi di situ aja sudah terasa pembedanya, faktor pembeda. Mungkin nggak terlalu spesial amat dari sisi kegiatan atau apa, tapi karena kita ini di pusat pemerintahan, kita lebih bisa deal mungkin atau lebih dekat dengan isu-isu tersebut. Jadi kita lebih bisa mengetahui apa sih yang terjadi di Capital City ini, dan kita bisa menyentuh organisasi yang mungkin relevan untuk kita adakan acara atau diskusi gitu ya. Itu jadi yang menjadi spesialnya karena kita adalah terletak di ibu kota. Dan Jakarta itu terkenal kota yang paling ruwet, paling banyak isunya gitu ya, paling panas secara politik pun paling panas gitu ya. Itu menurut saya jadi tantangan tersendiri buat IPTI Jakarta, bagaimana menempatkan diri di tengah pusaran ya politik yang panas begitu ya, sosial budaya yang begitu beragam, untuk kita mengedepankan pemuda Tionghoa bagaimana nih posisinya, dan kita bagaimana bisa turut aktif, bukan untuk membuat urusan makin rumit, tapi kita justru menghadirkan pandangan baru yang positif di tengah masyarakat gitu, dari perspektif Tionghoa tentunya. Nah itu berarti kalau tadi kan dibilang bahwa di Jakarta itu kan sudah strategis gitu kan, jadi kita bisa di Jakarta ini bisa menyampaikan aspirasi dengan stakeholder yang pusat. Nah itu kalau dalam praktiknya tuh dari daerah itu berarti suka itu dong melakukan koordinasi juga ke Jakarta, terus juga kira-kira tuh apa nih isunya yang mereka ingin sampaikan ke pusat tuh apa biasanya? Kalau dari IPTI daerah gitu ya, sebenarnya kita juga pernah berkoordinasi untuk mengadakan webinar bersama gitu ya. Isunya waktu itu memang lebih berkaitan dengan yang netral topiknya tentang kesehatan, karena di tengah COVID kita harus menjaga kesehatan, dan juga waktu itu bertemakan hukum. Waktu itu kalau nggak salah saya adakan tentang hukum perkawinan gitu ya, karena saya background hukum juga gitu, dan topik-topik yang ringan aja gitu. Kalau untuk urusan koordinasi itu biasanya lebih IPTI daerah sendiri masing-masing tersebut berkoordinasi dengan pihak pemerintah di daerahnya sendiri, karena isu yang ada di daerah tersebut itu yang paham mereka dan pemerintah provinsi tersebut misalnya atau daerah tersebut. Kalau untuk koordinasi ke pusat, saya kurang tahu lebih persisnya, karena mungkin mereka ada yang langsung juga koordinasi dengan mungkin pihak pemerintah gitu ya. Tapi saya rasa lebih banyak porsinya adalah mereka aktifnya di daerah sendiri gitu. Oke, baik. Nah, ini kita bicara sesuatu yang cukup panas juga. Soalnya kan kita melihat kalau di Indonesia ini kadang-kadang memang nggak semua ya,
terkadang memang orang-orang Tionghoa atau komunitas Tionghoa itu mengalami sedikit yang namanya diskriminasi karena ada pembedaan dan juga eksklusivitas. Nah itu kalau pandangan dari Koglen sendiri tentang hal itu seperti apa? Iya, kita sebagai Tionghoa Indonesia ini memang kalau dilihat dari warna kulit gitu ya, dari paras, memang sedikit berbeda gitu ya. Meskipun ini sudah bercampur gitu ya, ada keturunan campuran dan peranakan gitu. Tapi terlepas dari pembedaan bagaimana kita terlihatnya penampakan gitu ya, penampilan, agama mungkin yang kita anut mayoritas mungkin Buddhis, Konghucu dan Kristen Katolik gitu ya seringnya. Meskipun ada juga teman-teman kita Tionghoa yang Muslim gitu. Hal-hal tersebut ditambah dengan fakta bahwa banyak dari Tionghoa ya itu mungkin dianggap eksklusif karena mungkin tinggal di klaster-klaster tertentu misalnya, atau sekolah dari kecil di sekolah-sekolah yang notabene mayoritas Tionghoa juga misalnya. Hanya ketika kuliah mungkin banyak kan yang kuliah ke Bandung, ke Jogja atau ke Depok, baru mereka terekspos dengan atau keluar negeri bahkan terekspos dengan banyak ya teman-teman kita di Indonesia beragam gitu dari berbagai daerah, bahkan bukan dari Jakarta aja. Dan dari situ baru muncul rasa toleransinya gitu. Karena selama masa kecil kita ini masing-masing ya, baik dari Tionghoa maupun non-Tionghoa, sering berada di lingkungan yang aman, yang sama, semuanya seragam, nggak plural dalam arti plural banget, nggak terekspos day to day gitu. Itu yang membuat menjadi tantangannya, toleransi itu. Jadi ketidakpahaman akan sesama. Padahal kalau dari kecil kita ini sudah terekspos, sudah kelempar dengan kolam yang begitu plural, harusnya nggak ada masalah. Nggak bisa kita disetir oleh kepentingan politis menjelang pemilu atau pilkada gitu ya. Karena kita harusnya sudah di Indonesia sudah plural gitu. Tapi faktanya begitu. Dan tantangannya adalah bagaimana melalui organisasi seperti IPTI bekerja sama dengan organisasi lain maupun publik secara umum, kita cross deh, kita bikin acara di mana IPTI bisa bersuara dengan teman-teman lain dan kita mendengar juga aspirasi mereka terhadap Tionghoa bagaimana, dan kita sama-sama membuka mata bahwa Indonesia sebelum menjadi Indonesia ya, sejak zaman Hindia Belanda, Nusantara ini dari ujung ke ujung kita memang sudah beragam dari suku dan agama. Jadi kita tidak bisa lagi menafikan bahwa ini pendatang, ini suku yang sudah lebih lama misalnya. Nggak bisa. Kita ini semua adalah part of yang dulu namanya Hindia Belanda. Kalau disatukan ya secara politik begitu ya, akhirnya menjadi Indonesia. Nah sekarang ya tantangannya adalah bagaimana kita saling melepaskan semua belenggu perbedaan tadi itu untuk sama memajukan Indonesia. Tapi kalau dari Koglen sendiri itu kira-kira apa tuh yang membuat orang-orang Tionghoa itu sekarang kayak terlihat eksklusif gitu? Ada nggak kayak apa namanya tantangannya? Jadi maksudnya mereka itu tuh merasa apa gitu yang Koglen rasakan sendiri atau mungkin pernah dianalisa oleh teman-teman IPTI gitu? Jadi apa yang membuat kayak orang-orang Tionghoa ini kok dia merasa ada nggak kekhawatiran gitu loh maksudnya? Kekhawatiran gitu untuk bisa blend in dengan apa namanya komunitas yang non Tionghoa atau bagaimana gitu? Yeah. Mungkin tantangannya adalah dari Tionghoa sendiri, mungkin juga karena ya sebelum era Gus Dur begitu, itu Tionghoa memang agak tertekan dalam arti banyak kegiatan budaya ya, seperti Imlek misalnya, itu cukup eksklusif, jadinya memang dilarang untuk dipertontonkan secara umum misalnya. Hal itu juga menjadi tantangan bagaimana sekarang menempatkan diri nih di tengah. Sekarang masyarakat Indonesia sudah bebas, secara peraturan perundang-undangan sudah mulai dicabut ya peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap Tionghoa. Nah setelah dibebaskan seperti ini, tantangannya adalah gimana Tionghoa memanfaatkan momentum ini kan gitu. Karena selama ini tidak diperbolehkan. Ketika dibolehkan, bagaimana caranya memulainya? Jadi ini benar-benar banyak yang baru memulai lagi. Saya ini sebagai Tionghoa sebenarnya boleh ya melakukan hal X, Y, Z. Ini boleh ternyata begitu. Dan nah, bagaimana caranya untuk aktif segala macam, itulah yang menjadi tujuan daripada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia juga, untuk membantu teman-teman kita yang mungkin kesulitan untuk aktif. Karena mereka selama ini ya itu tadi living in their own bubbles gitu, their own circles gitu.